Salam. Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita ada lagi di tempat ini. Saya percaya ini bukan karena kebetulan, ya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita ada lagi di tempat ini. Saya percaya ini bukan karena kebetulan, ya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan masih berikan kita kesempatan, waktu yang terbaik. Mari kita mempergunakan waktu itu untuk kita mau memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama pribadi saya menyampaikan terima kasih pada gembala sidang, bahkan staf pengembalaan, Mami dan Papi Pariri bisa mempercayakan saya bisa melayani firman Tuhan pada hari ini di ibadah kenaikan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu tidak berlambatan, kita akan buka firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-11, dan kita akan baca Roma pada pasal yang ke-8 ayat 31 dan ayatnya yang ke-35. Ada dua pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Nanti ibu-ibu akan baca ayat ini. Dan di dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga yang ke-35. Nanti kita kaum pria akan baca ayat firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus terangkat ke surga. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Ada dua pembacaan firman, yaitu yang pertama ibu-ibu akan baca atau kaum wanita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayatnya yang Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, sekali lagi saya jemput kita semua bangkit berdiri. Nanti kaum wanita yang akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, sampai ke bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, seakan-akan ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sudah menatap berani, waktu ia datang, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri melihat ke langit? Yesus yang akan ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Roma pada pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ke-35, keyakinan iman. Kita akan baca, kaum pria akan baca 1, 2, 3. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau pedang? Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita yang membacakan, bukan mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pembacaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, saya akan bicara dengan satu tema khotbah, yaitu tanggung jawab menjadi saksi. Amin. Kore samping kanan, orang petanggung jawab menjadi saksi Kristus. Amin. Itu tanggung jawab kita, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat, saudara, bahwa di dalam ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul ini, murid-murid bertanya kepada Yesus. Ya, ayat yang ke-6 berkata bahwa maka mereka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, Tuhan Yesus telah menyampaikan setelah dia bangkit dari antara orang mati, ya saudara, dan ada 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia telah menyampaikan atau memberikan pesan kepada murid-murid bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia katakan bahwa dia adalah Yesus yang sudah hidup. Amin. Kenapa, saudara? Karena dia betul-betul Yesus Kristus yang sudah mati, ya, bukan mati secara kealahannya, tapi mati secara dagingnya, mati untuk menebus setiap orang percaya, ya. Dan saat ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit, murid-murid bertanya, ya, kepada Yesus bahwa kapan bahwa pemulihan kerajaan itu akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Murid-murid tidak terlalu tangkap dengan tujuan Yesus. Ya. Murid-murid tidak terlalu tangkap dengan apa yang Yesus maksudkan di dalam kehidupan mereka. Ya. Setelah Yesus berjuang untuk menyelamatkan umat Tuhan, apa respon sebagai umat Tuhan? Apa respon dari murid-murid Tuhan kepada Yesus, saudara? Ya. Tapi sebaliknya mereka bertanya kepada Yesus bahwa mereka katakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berharap bahwa ketika Yesus berkuasa lagi di tengah-tengah dunia ini, mereka juga akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Mereka salah tafsir, saudara. Mereka salah untuk menilai, ya, apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan mereka. Saudara yang diberkati, ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi
kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, itu tujuan Yesus, saudara. Tapi mereka tidak tangkap. Ya, padahal saudara, sebelum Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah melihat, menyaksikan bagaimana Yesus melakukan pelayanan, ada mujizat-mujizat yang terjadi, ya, di dalam kehidupan mereka, dan mereka saksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Tapi mereka masih bertanya, kapankah, ya, kerajaan Tuhan akan memberikan kerajaan bagi Israel? Pikiran mereka, saudara, begitu picik, saudara. Ya. Mereka tidak menangkap bagaimana respon Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga, dia akan beri penolong, yaitu kuasa Roh Kudus. Supaya dengan kuasa itu mereka diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga mereka bisa pergi memberitakan Injil. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Kalvari Pentakosta Misi yang ada di Indonesia, khusus di Manokwari Raya ini, saudara, ada begitu banyak orang-orang percaya yang masih terbelenggu, saudara. Ini tugas siapa? Ini tugas kita, DKPMI yang ada di Manokwari Raya ini. Perlu menangkan mereka, saudara. Amin. Perlu bersaksi. Ya, tanggung jawab kita, saudara. Tadi tema kita yang saya sudah angkat di sini bahwa tanggung jawab menjadi saksi Kristus. Ya, saya tidak tahu, saudara, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, mungkin ada masih begitu banyak orang yang masih terikat. Ada masih banyak orang yang belum, ya, menerima Kristus. Ini tugas kita, saudara. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dari Yerusalem dulu. Amin. Keluarga kita masih banyak, saudara. Ya. Mari kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, saudara. Ada begitu banyak orang. Di tempat di mana kita tinggal, saudara, ada begitu banyak, ya, gereja Tuhan yang masih hidup jauh dari Tuhan, saudara. Ini tanggung jawab kita. Amin. Dalam pekerjaan kita, saudara, mungkin di perusahaan atau mungkin, ya, sebagai, contohnya sebagai seorang nelayan, ya, Pak Hosean, ada banyak nelayan-nelayan yang perlu, ya, kita injili mereka. Amin. Yang perlu kita saksikan mereka. Sampaikan bagaimana Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Saya percaya gereja Tuhan hari-hari ini tidak biasa-biasa. Amin. Tapi gereja Tuhan harus bangkit, saudara. Ya. Saudara, gereja mula-mula, saudara, itu hanya 120 orang. Ya. Baru 120 orang. Tapi hari-hari ini, saudara, kemarin saya dengar, ya, lewat berita bahwa Indonesia 95%, ya, umat Muslim itu 95%. Jadi kita yang Nasrani itu cuma 5%. Tapi saudara mau lihat hari-hari ini, saudara, kalau kita lihat, nonton di YouTube, saudara, ada begitu orang-orang dari seberang menerima Kristus, saudara. Amin. Dan kita harus bekerja, saudara. Ya, tanggung jawab kita secara bersama-sama, supaya ada begitu banyak, ya, gereja-gereja perintisan akan dibuka di Manokwari Raya ini, saudara. Ini tugas gereja. Ya. Dari 120 orang yang berkumpul di Loten Yerusalem, saudara,
Mereka menunggu janji Tuhan itu. Waktu kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka, saudara. Mereka pergi menyebar, menyampaikan firman Tuhan, bersaksi kepada orang-orang yang masih terikat dengan okkultisme, dengan hobatan-hobatan, saudara. Ya, kita melihat perjalanan Injil, khususnya yang ada di GKPMI, saudara, sangat luar biasa, saudara. Ya, mulai dari Maluku Utara, ya, bagian Halmahera, sampai dia ada di Papua ini, saudara. Begitu luar biasa, pejuang-pejuang iman. Dan sampai hari ini, gereja Tuhan yang walaupun kalau tolong lihat, saudara, ada begitu banyak gereja Tuhan yang dianiaya, ya, ada banyak gereja-gereja yang ditutup, saudara, ada banyak gereja-gereja yang semakin dihambat. Tapi saya mau katakan, semakin dihambat gereja Tuhan semakin menghambat, saudara. Amin. Kenapa, saudara? Karena kuasa itu tidak bisa dibatasi dengan apapun, saudara. Kuasa Yesus itu ada. Hari ini kuasa Yesus itu ada, saudara. Kita tidak sedang merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan selesai itu, habis, saudara. Ya. Tugas kita untuk kita pergi menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Amin. Bukan cuma tugas ya seperti saya sebagai gembala sidang, saya sebagai hamba Tuhan, tidak, saudara. Tapi ini tugas kita semua. Amin. Tugas kita semua. Bagaimana Papa Jerman? Ya. Saya lihat Papa Jerman punya tempat itu, waduh, luar biasa. Ya, orang harus jadi garam dan terang di sana. Ya. Iya. Orang berbeda. Amin. Orang harus tunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan mereka. Amin. Kita harus tunjukkan integritas kita, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kenapa, saudara? Karena kita sudah memiliki kuasa itu. Tuhan telah berikan kuasa bagi kita, saudara. Ya. Tuhan telah memberikan roh keberanian bagi kita untuk kita menyampaikan kabar sukacita. Ya. Dan hari ini, saudara, saya melihat bahwa gereja Tuhan, khususnya organisasi GKPMI, ya, beberapa hari kemarin GKPMI dibuka lagi di Jakarta, saudara. Luar biasa. Ya. Ini tugas kita, saudara. Mari, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap orang percaya, saudara, sampaikan itu, saudara. Ya. Minta Tuhan berikan karunia bagi kita. Ya. Pertajam itu, saudara. Ya. Michael bisa menangkan jiwa lewat karunia yang Tuhan berikan bagi dia. Dia bisa panggil teman-teman, ya, ayo, mari kita ibadah. Ya. Dengan karunia itu dia bisa memenangkan jiwa, saudara. Dia bisa mengajarkan anak-anak yang punya kerinduan untuk main keyboard. Dia bisa panggil, dan dengan cara itu dia bisa menangkan jiwa-jiwa. Bawa kepada Tuhan, saudara. Ya. Saya percaya Tuhan taruh karunia bagi kita. Ya. Mari kita pertajam itu, saudara. Saya katakan, saudara, saudara mau bekerja sebagai buruh kasar kah, menjadi pegawai di kantor kah, saudara pakai setiap karunia yang Tuhan sudah taruh bagi saudara. Pakai itu untuk memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya, saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kenapa, saudara? Tuhan berbicara kepada mereka. Waktu dia naik, sebelum dia naik, dia akan mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada orang percaya, saudara. Kita lihat di dalam Markus pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-32 berkata, tetapi tentang hari atau ya,
Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu, saudara. Ya, tidak ada orang yang tahu. Jadi kita tidak perlu mau mencari tahu kapan Tuhan datang. Itu bukan urusan kita. Amin. Urusan kita mau menerima kuasa yang Tuhan beri bagi kita, dan kita mau pergi untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan dari setiap kehidupan kita, saudara. Amin. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-7 ayat 8 berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tugas kita, saudara. Ya, Bapak Ibu, saya sampai hari ini, kemarin bulan April tanggal 24, kami sudah berusia 2 tahun, ya, 2 tahun. Gereja GKPBI Jira yang ada di Wonosbari sudah 2 tahun, saudara. Ya, dan memang untuk memenangkan jiwa-jiwa itu tidak semudah kita balik telapak tangan. Amin. Ya, saudara, ada begitu banyak, ya, gereja Tuhan yang datang, ya, dan dengan berbagai metode, ya, kami melayani mereka, saudara. Tapi itulah, ya. Tapi saudara, saya mau bilang, saya mau berkata kepada pribadi saya tidak akan pernah undur dari melayani Tuhan. Amin. Yang walaupun saudara, ya, umur bisa berlanjut, saudara, tapi semangat kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Iya, saudara. Orang melayani ini, saudara, mau tua kah, mau muda, modal cuma satu, semangat saja. Amin. Saya terinspirasi sekali dengan saya punya orang tua ini. Jujur saya mau bilang, Mami Paridi dan Pai Parini sangat luar biasa. Ya, saya lihat orang tua ini, waduh, luar biasa semangat. Ya, saya bilang, ini orang tua saya semangat, untung terus semangat. Orang harus semangat, Bapak Ibu. Betul. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, apa yang Tuhan tabur, apalagi kalau tabur yang baik, Tuhan akan tuai, saudara. Amin. Ya, jadi tidak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Melayani Tuhan tidak usah hitung-hitungan untung rugi, tidak usah. Apa yang Tuhan tabur, saudara, pasti Tuhan akan berkati. Amin. Tuhan pasti berkati, saudara. Ya. Saya pikir-pikir Tuhan 2 tahun kemarin saja, saudara. Ya, tahun kemarin saya pikir-pikir pelayanan bola bale dari Wonosbari ke sini, ya, itu bukan pelayanan lebih banyak, tapi urus orang lebih banyak. Atur tuh, ya, urus masalah lebih banyak. Orang perjalanan itu, Bapak Ibu, bukan perjalanan dengan motor, lah tambah bensin itu 1-2 liter, tidak. Waktu lalu itu mobil baru masih 2, itu 2-2 jalan, ya. Dan pasti, ya, saya tidak tahu, ya. Tapi Tuhan, saya bilang, ada yang kita jalan saja, jalan, ya. Dan ketika Tuhan jalan tetap ada, Tuhan siapkan, amin. BBM tetap Tuhan siapkan, sudah. Sampai hari ini, ya. Saya bilang, biar sudah sukacita tersendiri itu luar biasa. Melayani Tuhan itu Tuhan kasih sukacita tersendiri buat kita, sudah. Ya.
Pujian bilang melayani Tuhan terlalu manusia. Amin. Biar orang mau bilang apa, Yesus terlalu manusia. Amin. Jadi saudara, biar orang punya pekerjaan, kadang-kali tom so capek, ya, bekerja seharian baru bekerja ya. Kalau bekerja yang istilah bilang orang bilang buruh kasar, itu kerja keras, ya. Tapi ingat saudara, ya, Pemazmur bilang, waktu ada orang bilang, mari kita pergi ke rumah Tuhan, itu ada sukacita saudara. Amin. Tuhan akan berikan gairah bagi kita. Tuhan akan berikan semangat baru bagi kita saudara. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji saudara. Amin. Setiap orang yang beribadah pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan tinggalkan ibadah saudara. Ibrani bilang apa? Ya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Tapi setiap ada ibadah, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, mungkin firman itu orang sudah dengar dari dulu, tapi ada pesan-pesan Tuhan yang kita akan terima dari setiap hamba Tuhan yang dia sampaikan pada saat itu, saudara. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan itu selalu baru buat kita, saudara. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa murid-murid harus terima kuasa, saudara? Karena murid-murid tahu waktu mereka menerima kuasa itu, mereka akan pergi menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka, saudara. Amin. Saudara, orang ini tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Amin. Tidak bisa balas. Saya kalau merenungkan kebaikan Tuhan, aduh, orang ini di bawah, Bapak Ibu. Ini orang tidak ada arti. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bayar Tuhan itu bukan dengan emas, bukan dengan apa, harta, bukan saudara, dengan darahnya sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan begitu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan punya Tuhan itu terlalu wow, amin, terlalu dahsyat, saudara. Ini kadang-kali dalam bahaya-bahaya, tapi Tuhan hindari itu, saudara. Ya, betul. Tuhan dalam perjalanan, saudara, sudah beberapa tahun itu ada bahaya-bahaya saja. Tapi itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan menghindari itu semua dari kita. Kenapa? Karena Dia percayakan pelayanan buat kita, saudara. Dia bertanggung jawab buat kita, saudara. Ya. Ada bahaya-bahaya, ada rancangan-rancangan orang-orang jahat yang coba-coba mau menghancurkan pelayanan kita, mau menghancurkan karir kita, mau menghancurkan rumah tangga kita. Tapi Tuhan berkata, Dia tetap ada di pihak kita, saudara. Amin. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, kenapa Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita? Di dalam Roma pada pasal yang ke-31 dari ayat 8 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada orang, saudara. Amin. Sebabnya, saudara, setiap pagi saya selalu katakan begini, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi kami. Dalam pelayanan Engkau selalu ada, dalam tugas pekerjaan, dalam apa saja yang kami lakukan, Engkau selalu ada. Dan firman Tuhan bilang, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada satu kuasa pun yang coba-coba mau menghancurkan hidup kita, saudara. Itu sebabnya saudara andalkan Tuhan. Amin. Percaya sungguh kepada Tuhan. Ya. Modal percaya saja. Ya. Kalau cuma percaya, kalau orang percaya, saudara, tidak terlalu berat. Percaya saja. Ya. Kadang-kali ada banyak, ya, tantangan yang datang. Ada banyak pergumulan yang torang terima. Tapi percaya saya kepada Tuhan. Ya. Dalam Yesaya bilang, saudara, percaya kepada Tuhan.
Jangan kita takut. Amin. Percaya kepada Tuhan. Dia akan menyertai kita, saudara. Saudara kata menyertai, saudara, orang ada di mana saja. Mau ada di laut kah, mau gelombang kah, orang dalam perjalanan. Tetap Tuhan bilang percaya kepada dia. Waktu orang percaya, saudara, terletak kekuatan. Ya. Karena Tuhan ada di pihak kita, saudara. Karena waktu Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita, saudara? Ya. Tidak ada orang yang akan melawan kita. Bukti karena Tuhan mau orang jadi orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, sehingga Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita, saudara. Ya. Saudara, orang benar, saudara, itu sangat luar biasa. Ada banyak orang baik, ya, tapi belum tentu dia hidup benar. Tetapi kalau hidup benar, pasti dia baik. Amin. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Mari pegang janji Tuhan. Tetap percaya akan kuasa Tuhan. Dia akan menyertai kita kemanapun kita ada, saudara. Dia akan tetap menyertai. Yang kedua, kematian Yesus supaya kita diampuni, kita diberi kelepasan, kita diberi kebebasan oleh Tuhan, kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan, saudara. Ya. Tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-33 berkata begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada, saudara. Allah yang akan membebaskan kita, saudara. Dan setiap macam hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Allah membebaskan kita. Allah akan menghindari semua. Malapetaka yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan menghindarkan semua dari hidup kita. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Karena Dia telah berjanji, ya, Dia akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kita sakit, saudara, dalam setiap kita merasakan ada pergumulan yang begitu berat, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Roma pada pasal yang ke-34 berkata begini, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, saudara. Amin. Yesus menjadi pembela bagi kita, saudara. Yesus juga menjadi pembela bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Kita tetap berada di jalan kebenaran. Amin. Kita tetap berjalan dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, ya, tidak perlu takut. Lakukan saja, saudara. Ya. Apa saja yang kita gumuli, saudara, kita tetap percaya Yesus menjadi pembela dalam hidup kita. Ya. Yesus menjadi pembela dalam hidup kita, saudara. Dalam Roma pada pasal 8 ayat 8 berkata, ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal. Apa saja yang kita kerjakan, saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Allah turut bekerja, saudara. Sangat luar biasa. Janji Tuhan begitu ajaib atas hidup saya dan saudara. Mari, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari kenaikan Yesus Kristus ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita terima kuasa itu, ya, untuk memperlengkapi kita, saudara. Dengan kuasa itu, kita bisa pergi untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Lukas pada pasal yang ke-10, ayatnya yang
ke-17 berkata sampai 20 berkata begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat yang ke-20 berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Ini saudara, ini yang sangat penting dalam hidup kita. Ya. Jadi Tuhan tidak lihat seberapa lama kita melayani Tuhan. Amin. Tidak tergantung saudara, seberapa lama kita melayani Tuhan. Mungkin saudara katakan, oh kita ini sudah dulu ikut Tuhan selama. Ya. Tuhan telah mempercayakan kita dalam pelayanan ini, dalam pelayanan itu, kita orang mulai hitung-hitung dengan Tuhan. Ya. Mungkin kalau tompe album ini, satu album itu orang catat itu, apa yang orang pernah lakukan dalam pelayanan-pelayanan itu penuh, saudara. Ya. Bukan itu yang Tuhan lihat, saudara. Tuhan bilang kepada murid-murid, ya, ke-70 murid ini, itu karena Tuhan berikan kuasa bagi saudara. Amin. Ya. Yang perlu bersukacita, apakah nama kita tercatat di dalam buku kehidupan atau tidak, saudara? Ya. Ini yang penting, saudara. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita harus betul-betul ya, pakai hidup kita ini, saudara. Dengan waktu yang tersisa ini, saudara, di hari-hari yang terakhir ini, kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya saudara, ya, melayani Tuhan saudara bukan tergantung ya fasilitas yang harus mewah, yang harus bagus, tidak saudara, ya. Tapi bagaimana hati kita yang mau persembahkan bagi Tuhan yang terbaik. Hati kita saudara, tergantung hati kita saudara. Kadangkali ya melayani Tuhan ada begitu banyak fasilitas yang begitu mendukung kita saudara. Tapi ya kalau hati kita tidak dengan tulus melayani Tuhan saudara, percuma saudara. Ya. Karena itu yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut dari hidup kita, bagaimana hati kita untuk kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nama kita yang sangat penting. Jadi kita perlu jaga saudara. Pelayanan kita saudara. Mulai hari ini saya mau katakan, kita harus jaga seberapa besar pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Mari kita harus melayani itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Selagi Tuhan masih mempercayakan kita dalam sebuah pelayanan, mari kita mau pakai hidup kita untuk berkorban demi kemajuan pelayanan itu, saudara. Supaya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Dalam Wahyu, saudara, pada pasal yang kelima, kita baca ayatnya yang kelima berkata, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu ya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada janji-janji orang yang melayani Tuhan dengan setia, saudara. Ya. Janji yang pertama adalah pakaian putih. Bagaimana, saudara? Bagi orang Yunani, pakaian putih ini dapat dilambangkan ada 3 hal. Yang pertama bicara pakaian putih,
itu bicara tentang kesucian, saudara. Amin. Ya. Bicara tentang kesucian. Ya. Kesucian, saudara, di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, bicara tentang suasana sukacita dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Ya. Jadi saudara, ini yang perlu ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bicara tentang kemenangan. Ya. Orang Kristen harus berkemenangan. Amin. Orang Kristen harus hidup memiliki kesucian dan kekudusan. Itu yang perlu dinikmati atau dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena bicara pekan putih itu bicara tentang perangai hidup kita, saudara. Ya. Bicara tentang bagaimana kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Cara hidup kita, saudara. Ya. Apa yang kita lakukan selama ini, itu berbicara tentang bagaimana hidup kita suci di hadapan Tuhan. Janji yang kedua, saudara, adalah bahwa Dia tidak akan menghapus nama dari kitab kehidupan. Ya, Dia tidak menghapus. Tapi saudara, kalau kita lihat di dalam Keluaran pada pasal yang ke-32 ayat yang ke-32 sampai 33 berkata begini. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak menghapus, ya, tidak hapuskanlah, ya, jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kutulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu yang akan kuhapuskan di dalam kitab itu, saudara. Jadi Musa marah, saudara. Musa protes kepada Tuhan. Ya. Musa bilang, Tuhan, kalau sampai Tuhan tidak hapuskan, ya, tidak mengampuni orang Israel, ya, Musa bilang lebih baik Tuhan hapus DP nama dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan itu, ya. Bukan itu. Bukan engkau Musa yang aku akan hapuskan namamu, tetapi orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan kejahatan, orang itulah yang aku akan hapuskan namamu dari kitab kehidupan. Ya. Dan ini, saudara, kita perlu lihat, ada begitu banyak orang-orang yang akan melayani pada akhirnya, saudara. Ya. Waktu ada di pengadilan, ya, pasti ada orang yang akan bersaksi. Ya. Yesus akan bersaksi, saudara. Dia bilang, Al, Tuhan, ya. Dia akan bilang, Bapa, Mami Ati, dia begitu setia dengan Tuhan. Dia begitu setia waktu dia melayani di bumi ini, dia begitu setia. Ya. Dan firman Tuhan bilang, ketika orang yang setia melayani Tuhan, namanya akan tidak dihapuskan dari kitab kehidupan. Amin. Saya percaya kita merindukan itu. Amin. Kita merindukan supaya nama kita tetap tercatat di dalam buku kehidupan, saudara. Ya. Ini yang menjadi kerinduan kita. Ini yang menjadi kedampaan dari hidup kita. Supaya bagaimana kehidupan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Tetap nama kita tercatat di dalam buku kehidupan, saudara. Saudara, Daud juga marah. Ya, Daud pernah marah. Di dalam, kita lihat dalam Keluaran, ya, Mazmur 60, ya, Mazmur 69 ayatnya yang ke-20.
69 ayat yang ke-29 berkata, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Musa Daud marah, saudara, kepada bangsa Israel. Daud bilang, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, jangan mereka berada bersama-sama dengan orang benar. Tapi pada intinya saya mau katakan kepada kita semua, saudara, mari dari saat ini, saudara, kita mau benahi kehidupan kita. Amin. Pelayanan kita, saudara, hidup lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara, supaya nama kita tetap kita pertahankan. Waktu Yesus datang menjemput orang percaya, ya, nama kita akan tetap tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Itu yang menjadi kerinduan kita, saudara, supaya hidup kita tetap menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tetap dipakai oleh Tuhan, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Esensi utama dari setiap hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya, kita harus taat kepada Tuhan, saudara. Taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, saudara, kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ya. Dia katakan, waktu dia naik, itu satu pertanda bahwa dia telah selesai misi yang dia telah jalankan di tengah-tengah dunia ini. Dan dia telah memberikan, ya, tugas kepada kita sebagai gereja Tuhan untuk melanjutkan misi Tuhan. Amin. Yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tugas kita untuk lebih lagi melayani Tuhan, saudara. Ya. Kita lebih lagi memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Itu tugas kita, saudara. Ya. Jadi pada saat pagi menjelang siang ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Yesus naik ke surga. Dia bilang dia akan menyediakan tempat bagi setiap kita. Amin. Ya, saudara percaya? Saudara punya tempat, saudara di dalam kerjaan surga? Saudara percaya? Harus percaya, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Kenapa kalau kita tidak percaya, kita susah-susah melayani Tuhan? Ya, ada begitu banyak pahit manis yang orang alami, saudara. Terus pada akhirnya orang terada tampa di atas. Ya. Kasana naik ke atas tuh, baku cari tanpa terada. Waduh, saudara. Jadi mari tugas kita sebagai gereja Tuhan. Ya, mari kita mau melanjutkan, ya, misi Tuhan. Tuhan naik ke surga. Itu pertanda bahwa dia sudah selesai melakukan tugasnya di dunia. Ya, dia telah menyelamatkan orang percaya. Ya, dan sebelum dia naik ke surga, firman Allah berkata, dia telah memberikan kuasa bagi kita. Kuasa, saudara. Supaya dengan kuasa itu, saudara, kita akan pakai untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi, saudara, kalau melayani kita harus diperlengkapi dulu dengan kuasa itu, saudara. Kalau kita tidak diperlengkapi, saudara, jangan coba-coba kita melayani Tuhan. Amin. Ya. Sebabnya, saudara, kita harus, ya, dimenangkan oleh Tuhan. Ya. Kita harus terima Tuhan. Dan kita harus terima kuasa itu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Terima, baru kita pergi untuk memenangkan. Ada begitu banyak orang percaya kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita percaya bahwa dalam pelayanan pada siang hari ini, kita bersyukur karena kita punya Tuhan, Tuhan yang begitu ajaib. Amin. Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Pakai setiap karunia, pakai setiap talenta yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Pertajam itu, saudara. Ya, saya tidak tahu, saudara. Ya, saya percaya kita semua Tuhan kasih karunia buat kita masing-masing. Ya, di tempat pekerjaan kita, mungkin di sekolah sebagai guru, ya. Mungkin dalam pekerjaan, ya,
sebagai supir atau mungkin supir mobil kah, mari kita pakai ya, supaya lewat pelayanan kita, saya percaya kita akan bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada kita semua pada saat ini. Tuhan berkati kita semua.